di Mas Raffi Channel. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai sosiologi hukum dari sudut pandang Roscoe Ipong. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai sosiologi hukum, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih Roscoe Ipong itu. Roscoe Ipong atau yang lebih dikenal dengan Nathan Roscoe Ipong adalah seorang ahli hukum sekaligus dosen pada beberapa universitas ternama di Amerika Serikat semasa ia hidup. Roscoe Ipong lahir pada tanggal 27 Oktober 1870 dan meninggal pada 30 Juni 1964. Ia pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Nebraska pada tahun 1903 sampai 1911. Ia juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Harvard University pada tahun 1916 sampai dengan 1936. Pertama-tama Roscoe Ipong memberikan balasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan hukum. Mengenai hukum ini dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama, hukum adalah sistem pengaturan hubungan-hubungan dan penertiban tingkah laku manusia dengan menerapkan secara sistematis dan teratur kekuatan masyarakat yang terorganisir secara politis. Kedua, Roscoe Ipong memandang hukum ini sebagai seperangkat pedoman yang berwibawa atau dasar-dasar pengambilan putusan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik tertentu yang memiliki otoritas berdasarkan cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum. Berdasarkan kedua tahapan ini, jelas menunjukkan bahwa Roscoe Ipong memiliki pandangan yang realistis dan sosiologis terhadap hukum ini. Yang ditekankan oleh Ipong dalam definisi hukumnya merupakan realitas sosial yang mengatur warga masyarakat. Negara didirikan demi kepentingan umum, dan hukum adalah sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Bagi Roscoe Ipong, suatu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memperhatikan kepentingan umum. Teori Roscoe Ipong mengenai kepentingan umum. Teori ini merupakan inti ilmu hukum sosiologisnya. Dia menyatakan kepentingan merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia, baik secara pribadi, melalui hubungan antar pribadi, atau kelompok. Ide dasar pemikiran sosiologis Roscoe Ipong terhadap hukum, ia menitikberatkan jika hukum memiliki tanggung jawab yang besar dan penyelenggaraan kepentingan umum, yang juga pada gilirannya asas kepentingan umum diadakan tidak boleh menegasikan hak-hak individu sebagai kepentingan yang juga wajib dilindungi oleh hukum. Walaupun pada dasarnya ia menyadari betul bahwa kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Jika diamati dengan lebih baik, orientasi orisinal sosiologi Roscoe Ipong lebih ke arah tujuan-tujuan yang lebih bersifat praktis. Hal ini dapat kita simpulkan berdasarkan beberapa pendapat Roscoe Ipong sebagai berikut. 1. Menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, dan karenanya lebih memandang kepada bekerjanya hukum ketimbang isi abstraknya. 2. Mengajukan studi sosiologis berkenaan dengan studi hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, dan karena itu menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana guna menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha sedemikian itu. 3. Untuk menciptakan efektivitas studi tentang cara-cara membuat peraturan-peraturan dan memberi tekanan kepada tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya kepada sanksi. 4. Berdasarkan studi sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin-doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. 5. Membela apa yang telah dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap sebagai petunjuk-petunjuk ke arah hasil-hasil yang adil bagi masyarakat dan bukannya sebagai bentuk-bentuk yang tidak dapat berubah. Dari pendapat-pendapat itu, pada akhirnya Roscoe Ipong mengakui suatu hukum yang baik adalah hukum yang ideal realistik, yang merupakan kombinasi dari paham idealisme dan paham pragmatisme. Paham idealisme merupakan elemen ideal dalam masyarakat yang berupa nilai-nilai spiritual, sedangkan paham pragmatisme merupakan unsur realitas sosial dari hukum
berupa kebutuhan sosial, kepentingan sosial, dan penyesuaian.